Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Tribuners, berita pertama ini datang dari kecelakaan. Membonceng 4 dan ngebut, 4 warga Lampung Selatan ini tewas masuk ke dalam jurang. Telah terjadi kecelakaan tunggal sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BE6251OM masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter di Jalan Raya Umum Dusun Wonosari, Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Senin 20 November 2023 sekira pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat. Akibatnya 4 orang yang berboncengan naik motor Honda Vario bernomor polisi BE6251OM ini meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP R Manggala Agung Sri Wardioto membenarkan bahwa adanya peristiwa kecelakaan tersebut. Sesampainya di TKP, Lanjut Agung diduga pengendara sepeda motor ini memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Situasi jalan menikung sehingga pengendara tidak dapat mengendalikan sepeda motornya. Lalu sepeda motor itu pun jatuh ke bawah jembatan yang diperkirakan sedalam 10 meter bersama dengan penumpang yang berjumlah 4 orang, sehingga pengendara yang dibonceng meninggal dunia. Identitas pengendara sepeda motor Honda Vario berinisial R, 35 tahun, warga Desa Karangpucung, Kecamatan Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan. Korban mengalami luka berat wajah sebelah kiri, pendarahan dari mulut, luka robek pada gusi bagian bawah, dan meninggal dunia di lokasi. Kemudian korban dibawa ke RSUD Bopasar Kalianda, Lampung Selatan. Penumpang sepeda motor Honda Vario berinisial I, 35 tahun, warga Desa Karangpucung, Kecamatan Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan. Korban mengalami luka berat di wajah, pendarahan dari mulut dan hidung, dan meninggal dunia di lokasi. Korban sempat dibawa ke RSUD Bopasar Kalianda, Lampung Selatan. Lalu penumpang lainnya yakni berinisial DM, 35 tahun, warga Desa Karangpucung, Kecamatan Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan. Korban mengalami luka berat di kepala, lecet tangan kanan dan kiri, lecet kaki kiri. Korban dibawa ke RSUD Bopasar Kalianda, Lampung Selatan. Penumpang sepeda motor Honda Vario lain berinisial S, 35 tahun, warga Desa Karangpucung, Kecamatan Waisulan. Korban ini mengalami luka berat di bagian kepala belakang, lecet dan memar tangan kanan, memar di kaki kiri, dan korban dibawa ke RSUD Bopasar Kalianda, Lampung Selatan. Akibat kecelakaan tersebut, kerugian diperkirakan mencapai 2 juta rupiah. Saat itu cuaca cerah pagi hari, berjalan aspal baik, kiri dan kanan jalan terdapat jembatan jalan menikung. Saat menerima laporan masyarakat terkait adanya kecelakaan tersebut, pihaknya langsung mendatangi TKP. Lalu pada saat itu mencatat identitas saksi-saksi yang membuat sket TKP dan dokumentasi TP-TKP dan kemudian membuat laporan polisi. Selanjutnya mengamankan BB di pos Kota Dalam. Berita selanjutnya, 25 kader Golkar di Lampung ditunjuk ikut Pilkada 2024 termasuk Arinal Junaidi dan juga Yuhadi. DPP Partai Golkar menunjuk puluhan kadernya untuk bersiap maju dalam Pilkada 2024 mendatang. Sebanyak 25 nama ini ditunjuk untuk mempersiapkan diri mengikuti Pilkada di Lampung termasuk Arinal Junaidi. Pertunjukan itu berdasarkan SK Ketua Umum DPP Partai Golkar nomor 308-Golkar-9-2023 yang mana ditekan Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurniawan Tandung dan juga Sekretaris Jenderal Ludwig F. Paulus pada 16 November 2023 lalu. Dalam surat yang dituliskan oleh Golkar akan menyerahkan surat penugasan kepada para bacalon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada 2024. Demikian juga keterangan dalam surat yang diterima oleh tribunlampung.co.id pada hari ini. Dalam surat itu tertulis nama Ketua DPD Golkar Lampung yakni Yuhadi.
dan ia akan diberikan tugas untuk mempersiapkan diri pada maju di Pilwalkot Bandar Lampung 2024. Selain Yuhadi, terdapat 2 nama juga yang ditunjuk untuk mempersiapkan diri di Pilwalkot 2024. Kedua nama itu yakni anggota DPRD Lampung Aswar Yakub dan mantan Bupati Lampung Selatan Riko Menoza. Setelah dikonfirmasi, Yuhadi membenarkan surat tersebut. Ia juga mengatakan siap melaksanakan perintah tersebut. Dan kendati demikian, sebagai Ketua Partai Golkar Bandar Lampung, ia akan tetap fokus pada pemilu dan juga Pilpres pada 2024 terlebih dahulu. Bawaslu Lampung sayangkan minimnya parpol yang menghadiri deklarasi di Tanggamus. Sejumlah partai politik tidak menghadiri kegiatan deklarasi kampanye damai dan apel siaga pengawasan pemilu 2024. Tercatat hanya parpol dengan warna biru muda, biru tua, dan putih yang mengikuti acara yang diadakan di air terjun Wailalaan, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada Senin 20 November 2023. Suhera selaku Kadif Hukum Pendidikan dan Diklat Bawaslu Lampung menyayangkan minimnya jumlah parpol yang datang. Dengan mengikuti kegiatan ini, ia menjelaskan parpol bisa mengetahui apakah pemilu di Tanggamus bisa sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Suheri turut menitipkan dalam salam kepada para pemimpin parpol yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Ia sangat berharap 12 parpol peserta pemilu 2024 di Tanggamus bisa hadir dalam kegiatan ini. Di penghujung acara ada beberapa parpol yang telat hadir, dan juga ada beberapa parpol yang terlihat sudah hadir. Dalam kegiatan ini total ada 8 parpol yang datang. Suheri tidak mengetahui alasan parpol lain yang tidak hadir karena alasan apa. Paripurna DPRD Pesisir Barat diwarnai bangku kosong, hanya dihadiri 8 anggota saja. Rapat paripurna DPRD Pesisir Barat agenda jawab pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Reperda APBD 2024 kembali molor dan diwarnai dengan pandangan bangku kosong. Paripurna DPRD Pesisir Barat ini sudah 2 kali dilakukan penundaan. Sebelumnya sidang paripurna tersebut dijadwalkan akan dimulai pada Senin 20 November 2023 pada pukul 9 pagi. Namun pada pukul 11.40 rapat belum juga dimulai karena jumlah anggota dewan yang hadir belum juga korum. Hanya 8 anggota DPRD yang hadir dari total 25 anggota. Karena tidak quorum, Ketua DPRD Pesisir Barat Agus Cik memutuskan rapat ditunda 1 jam. Tapi hingga pukul 14.00 atau jam 2 siang ruang sidang paripurna nampak masih sepi. Hanya ada beberapa saja yang hadir. Sekretaris DPRD Pesisir Barat Lekat Maulana saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sedang menunggu kedatangan anggota DPRD Pesisir Barat lainnya. Dikatakan meskipun tidak quorum, sidang paripurna akan tetap dilanjutkan untuk mengambil putusan. Sebelumnya, sidang paripurna dijadwalkan pada pukul 9, namun rapat terpaksa diundur karena anggota dewan yang hadir tidak mencukupi. Kapolda Lampung mengingatkan siswa SMA 1 tidak terlibat geng motor. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengingatkan agar para siswa tidak terlibat geng motor hingga tawuran. Irjen Pol Helmi Santika menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada Senin 20 November 2023. Tidak hanya terlihat geng motor serta tawuran, Irjen Pol Helmi Santika mengingatkan agar siswa juga menjauhi perbuatan tercela lainnya. Ia mengatakan pejabat utama Polda Lampung menjadi pembina upacara di beberapa sekolah. Polisi memotivasi para siswa menjadi kebanggaan keluarganya, kebanggaan sekolahnya, dan harapannya bisa tampil di masa mendatang. Hal ini juga serta jauh dari melanggar hukum. Diharapkan kepada generasi bisa menjadi generasi muda yang tangguh dan juga hebat di masa mendatang. Para siswa diharapkan bisa berkiprah di bidang ekonomi hingga bidang politik, serta menjadi bagian dari TNI atau juga Polri. Para siswa bisa menanamkan nilai kedisiplinan luhur, sejarah, dan termasuk mengibarkan bendera merah putih ini sebagai bentuk wujud kecintaan kepada bangsa Indonesia. Para pejuang dulu telah banyak melakukan pengorbanan yang juga diharapkan untuk menghormati sejarah. Para pelajar ini bisa menjadi generasi emas para 2045 karena di masa mendatang mereka akan memimpin bangsa Indonesia sendiri.
Berikut ini calon travel mengaku begitu saja memberikan rekening ke AKP Andri Gustami. Hakim mengatakan seperti akting. Majelis Hakim meragukan keterangan saksi Eko Dwi Prasetyo dalam sidang lanjutan kasus narkoba jaringan internasional yang menjerat ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami. Eko pernah menjadi penyedia jasa atau calo yang membantu supir travel mencari penumpang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Bahkan rekening Eko dikuasai oleh AKP Andri Gustami untuk menampung uang haram terkait aktivitas sebagai kurir spesial transaksi narkoba jaringan Freddy Pratama. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan menilai bahwasannya keterangan Eko ini dianggap janggal. Ia menyebut Eko tengah bersandiwara. Eko mengaku memberikan rekeningnya begitu saja kepada AKP Andri Gustami tanpa alasan apapun kecuali karena ingin membantu. Eko saat itu ditanya oleh perlindungan anggota Satres Narkoba Polres Lampung Selatan. Lalu rekening Eko diberikan kepada Audi yang juga anggota Satres Narkoba Polda Lampung Selatan untuk diserahkan kepada AKP Andri Gustami. Ditanya soal kedekatannya dengan Andri, Eko mengaku tidak ada. Eko hanya menyebut berniat ikhlas membantu karena dimintai tolong oleh teman polisinya. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.